Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lemah lembut. Dia Zakaria berkata atau bermohon, ya Tuhanku, seluruh tulang belulangku telah lemah, sedangkan kepalaku semua sudah ditumbuhi uban. Namun aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Yang saya khawatirkan adalah kerabatku, keturunan sesudah aku. Sedangkan dalam usia tua ini Engkau belum memberikan aku seorang anak. Istri saya mandul. Untuk itu ya Allah, walaupun usia saya sudah lanjut, saya mohon berilah saya seorang anak untuk pewaris agama dan untuk melanjutkan warisan keluarga Yakub, dan jadikanlah anakku itu anak yang Engkau ridai. Al-Quran surat Maryam atau surat nomor 19 ayat 2 sampai ayat 6. Kaum muslimin, sebelum Nabi Zakaria ini berdoa, yang dikhawatirkannya bagaimana hidup ini kalau materi kurang.
Yang dikhawatirkannya bagaimana masa depan dunia dan pendidikan anak saya. Tapi yang dikhawatirkannya anak yang tidak mengerti masalah agama. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim sebelum Nabi Zakaria ini, beliau memohon Rabbi habli minas salihin. Dari mana kuncinya ini? Pertama dari embrionya. Kalau kita orang Minang menyebut anak itu buah hati limpo bakurang. Yang dikatakan buah itu dari bunga menjadi putih, kemudian dia masak dan bisa dinikmati. Itulah yang disebut buah. Maka anak disebut buah hati. Artinya tumpuan kasih orang tua. Kalau kita ingin anak ini menjadi pewaris agama, dari embrio, buah yang akan tumbuh itu harus kita pelihara. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah menjadi tempatnya. Kalau seorang ayah akan bergaul dengan istrinya, dia patut sekali memikirkan apa makanan yang dimakan. Adakah dia merugikan orang lain tentang dia mendapat makanan itu? Apakah dia mengambil hak orang lain? Atau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Kemudian dalam bahasa Minang, anak ini juga disebut sibiran tulang. Apa itu sibiran? Bahagian dari tulang ayahnya. Kalau tulang ayahnya itu berasal dari makanan yang haram, maka kepada anak akan berpengaruh pula tulang-tulang tubuhnya. Kaum muslimin, jadi kalau ada anak yang jadi preman, yang tubuhnya diukir dengan tato, kemudian pekerjaannya jadi garong, maling dan segala macam, ini patut ayahnya mengevaluasi diri, apakah embrio yang terbentuk itu terdiri dari makanan yang haram. Kaum muslimin, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Kalau Nabi yang berdoa, Nabi itu memang tinggal minta saja lagi, karena tidak pernah ketularan. Maka generasi yang akan datang bermacam-macam, timbul generasi yang tidak mengacuhkan salat, yang tidak mau berpuasa, yang tidak mau menghadiri wirid pengajian, dan tidak acuh dengan panggilan azan. Itulah generasi yang menyia-nyiakan agama. Kaum muslimin, sebagai contoh alam yang dapat kita lihat, ada alam yang disebut serangga, namanya kepiting. Setelah dia bertelur, telur kepiting ini menetas. Dia bertanya kepada bayi yang keluar itu, semenjak kamu keluar dari telur, cakang telur, apakah kamu memperhatikan ayah? Ada ayah. Bagaimana bentuk ayah? Ayah menghadap ke batu gadang, tapi jalan ayah arah ke saku. Tahukah engkau kenapa begini jalan ayah? Tidak tahu kami, karena kami baru lahir. Apa kata ayahnya? Ini kakekmu tidak memperhatikan pendidikan ayah, dan tidak memperhatikan makanan yang akan ayah makan, dan tidak memperhatikan sebelum makanan diberikan kepada ayah. Orang tua ayah tidak memperhatikan apakah ini halal dan haram. Maka beginilah jadinya. Sekarang ayah sudah tua, tidak lama lagi akan meninggal. Kalau kamu berjalan nak, jangan engkau tiru jalan ayah ya nak. Kemana kamu menghadap, kesanalah langkahmu. Itu harapan dari ayah kepiting. Betapa banyak di negara kita ini orang yang telah profesor, doktor,
tetapi banyak juga melakukan korupsi. Ada doktor guru besar pendidik, tapi dia bunuh istrinya. Jadi pendidikan dunia ini tidak menjamin anak menjadi baik. Inilah yang dikhawatirkan oleh dua nabi kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu. Kaum muslimin, yang kedua dapat kita petik dalam doa Nabi Zakaria ini, apapun yang akan kita minta kepada Allah, mintalah dengan khafiyah, dengan suara yang lemah lembut, jangan dengan suara keras. Yang ketiga, walaupun telah tua, jangan putus asa berdoa. Itulah semangat Nabi Zakaria. Yang ketiga, mintalah kepada Allah anak yang mengerti agama, bukan anak yang berhasil di dunia ini. Kaum muslimin, karena dunia itu adalah semacam permainan dan senggagurau. Kalau kita mendapatkan anak seperti anak Nabi Zakaria, dapatkah doa beliau tadi dikabulkan oleh Allah? Dapat. Beliau mendapatkan seorang putra di usia tuanya itu bernama Yahya, juga diangkat sebagai nabi oleh Allah. Inna nubashiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira dengan anak yang namanya Yahya, mewarisi agama Islam ini. Kaum muslimin, jangan sampai ada anak kita yang tidak pandai salat, yang tidak pandai baca Al-Quran, yang tidak pandai menjadi imam ketika ayahnya telah terbujur kaku menjadi mayat, dan tidak pandai memandikan mayat ayahnya, malah diupahkan kepada orang lain. Kaum muslimin, ini sia-sialah kita mendapat keturunan. Para jemaah yang terhormat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah saya fahabli min ladunka waliya yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Kalau kita mendapatkan dari Tuhan anak yang diredai Allah, kita perhatikan cara mendidiknya secara agama, kemudian dia menjadi anak yang saleh seperti Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria. Walaupun tulang dan daging kita sudah habis nanti dimakan oleh belatung di liang lahat itu, doa anak yang saleh akan tetap terkirim kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua anak yang saleh dengan doa yang disertai usaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap anak yang lahir itu sebenarnya dia lahir menurut fitrahnya. Maka membentuk dia jadi Yahudi, membenci Islam, adalah kedua orang tuanya. Yang membentuk dia menjadi Nasrani, membenci Islam,
adalah disebabkan oleh kedua orang tuanya. Membentuk dia menjadi majusi, menyembah api, mempersekutukan Allah dengan api, itu disebabkan oleh kedua orang tuanya. Begitu besarnya peran orang tua dalam pendidikan agama kepada anak. Maka untuk itu ke depan, kaum muslimin, kalau ada anak kita ingin masuk rumah tahfiz, ingin di pesantren, bapak-bapak sokonglah 100%. Karena anak yang mengerti agama, keuntungannya adalah bagi orang tua yang mendidiknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innahu qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Alhamdulillah.